mengenai sudah dimulainya kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Ini sempat ada moratorium soalnya. Betul, kan, ya itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pernah juga kan ada TKI kita yang akhirnya terlibat pembunuhan terhadap majikan, akhirnya harus menjalani hukuman mati kan di sana. Iya. Dan itu yang membuat kehebohan, sehingga kalau tidak salah akhirnya pemerintah menghentikan aja sementara moratorium TKI. Hai sahabat Kompas TV, selamat datang kembali di Istana dan Presiden. Masih bersama saya Friska Clarissa dan juga Mas Suhartono. Hai Mas Har. Halo Mbak Pris. Jurnalis seniornya Istana yang setiap episodenya selalu memberikan insight di depan dan belakang layar. Senior saya nih kalau di Istana. Aku masih juniornya Mas Har kalau di Istana. Menjelang senior. Nah, kita akan ngobrol santai soal kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara dan semakin mesranya Indonesia dengan BRICS setelah kita resmi masuk BRICS. Nah, gimana untuk membacanya? Langsung aja kita ngobrol. Mas Har, yang pertama soal lawatannya Presiden Prabowo ke Arab Saudi dan sejumlah negara. Apa sih yang penting kita tunggu? Ya, jadi tadi ya kita sama-sama melihat dan membaca berita Presiden Prabowo memulai lawatannya kembali ke luar negeri. Ya. Kali ini 1 sampai 3 Juli itu rencana ke Arab Saudi. Tapi ada beberapa hal yang dibahas di sana. Nah, di sana salah satunya selain isu strategis terkait pasca gencatan senjata antara Israel dengan Iran, bagaimana solusinya ke depan, juga membahas soal kerjasama ekonomi. Dan yang lebih utama adalah terkait dengan pelayanan haji kita. Karena Indonesia ini kan paling kuota terbesar ya untuk pengiriman haji setiap tahun ke Arab Saudi itu. Itu catatan yang saya pernah dapat itu sekitar 2 juta ya setahun. Itu ada yang haji, ada yang umroh, ada yang umroh reguler, ada yang khusus juga itu. Nah, tahun ini aja kita sekitar 222 ya jemaah haji yang berangkat dan sudah kembali lagi. Nah, selama ini kan kita tahu ya bagaimana para jemaah haji itu, calon jemaah haji di Indonesia dia menabung pelan-pelan untuk mencapai sejumlah dana untuk bisa berangkat ke haji. Nah, tapi kadangkala di sana pelayanannya kurang bagus. Betul. Ya, karena kita boleh dibilang ya di sana itu tidak ada yang secara khusus, tapi tidak punya satu wadah tersendiri. Nah, dari hasil penelusuran saya dan juga tadi pernyataan resmi bahwa Presiden diantaranya akan mewujudkan kampung haji. Kampung haji ini baru ya Mas Har ya? Iya, baru. Jadi itu memang rancangan yang digagas kalau nggak salah di eranya Presiden Prabowo sejak akhir tahun lalu oleh Menteri Agama untuk peningkatan perbaikan dan pelayanan haji. Kita harus mempunyai kampung haji sendiri yang sudah lahannya sudah diberikan. Jadi memang khusus untuk jemaah haji Indonesia. Asal Indonesia ya. Iya ya betul, apalagi jemaah haji reguler ya yang di bawah Kementerian Agama itu kan harus mendapatkan fasilitas yang baik. Iya. Hubungan kita baik, jadi kita itu akan dikasih sekitar 50 hektar. 50 hektar lahan yang pemakaiannya sekitar 100 tahun untuk pengelolaan kampung haji itu. Jadi kita nggak lagi nanti sewa hotel yang seperti sekarang ini kan ada 3-4 hotel yang disewa oleh pemerintah Indonesia khusus menjadi kampung haji. Nah, nanti akan dibangun khusus kampung haji. Nah, itu yang akan diwujudkan melalui pertemuan nanti Raja Salman ya. 50 hektar itu besar ya untuk
luas sekali untuk cukup jemaah besar, Mbak. asal 50 Indonesia. hektar dengan masa pengelolaan 100 tahun loh diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena memang hubungan kita baik gitu ya. Dan itu kalau kita punya kampung haji sendiri, kita tidak perlu lagi sewa hotel. Yang sekarang tuh 3-4 hotel kita sewa. Bahkan lebih ya kalau sekarang Nah, sekarang kita mengelola sendiri. Jadi itu bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki peningkatan pelayanan haji. Alhamdulillah senang sekali dengarnya ya. Mudah-mudahan Iya, lancar, betul. Mas. Karena kebayang kalau kita setiap tahunnya jemaah haji kita termasuk yang besar, bahkan terbesar ya di Iya, Arab iya. Saudi dibandingkan negara lain. Kalau kita punya kampung haji, pengelolaannya di sana kita bisa pantau juga, pemerintah bisa memantau fasilitas hotelnya, cateringnya, catering, bagaimana betul. juga penginapannya ya, Mas. Dan pelayanannya lain ya. Iya, Jadi itu akan lebih memberikan keyakinan para calon jemaah haji ketika berangkat bahwa di sana sudah tersedia kampung haji khusus buat Indonesia. Wah, senang sekali. Jadi ini semakin menguatkan bahwa hubungan kita dengan Arab Saudi sangat Iya. erat. Betul, iya. Selain soal pelayanan haji yang nanti akan dibicarakan, yang saya dengar juga itu akan ada semacam pembicaraan yang mungkin MOU-nya barangkali akan ditandatangani di Jeddah ya, di Jeddah atau di salah satu kota di Arab Saudi mengenai sudah dimulainya kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Ini sempat ada moratorium soalnya Betul, kan ya, Mas? iya. Itu dilakukan oleh Presiden Jokowi tahun 2015 sejak Pak Jokowi memimpin ya. Jadi diterapkan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Tapi meskipun dihentikan, diam-diam tuh TKI kita dengan berbagai cara, modus dan pola, mereka masuk ke Arab Saudi diam-diam. Nah, ini yang khawatirkan itu ya, Mas, ilegal ya. Nah, itu jadi ilegal. Nah, karena ilegal mudah sekali kan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan itu akan mempersulit kedua negara gitu loh terhadap itu. Cukup besar loh datanya, hampir dari Kemenaker itu sekitar 25.000 orang ya masuk ke Arab Saudi ilegal untuk bekerja di sana. Itu ya, itu polanya barangkali melalui berbagai cara itu ya. Nah, makanya sekarang diresmikan saja terbuka. Kan dengan terbuka ini ya memang ada kontroversi juga ya misalnya, tapi di tengah keinginan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kan mereka bisa mendatangkan devisa ya ke dalam negeri itu. Nah, terkait dengan rencana pembukaan pengiriman TKI, itu pemerintah Arab tuh menyediakan hampir sekitar 6.000 lapangan kerja baru untuk rumah tangga maupun untuk yang formal. Asal perlindungannya yang harus diawasi, betul. Mas Har. Karena kan waktu itu moratorium ada karena banyak TKI misalnya mendapatkan kekerasan, pengawasannya juga tidak bisa maksimal. Nah, ini kan juga mereka menjanjikan akan peningkatan gaji. Sekarang mereka akan dinaikkan gajinya menjadi 1.500 rial Arab Saudi. Ya kalau dikurskan itu setara dengan 4.300.000. Jadi cukup lumayan juga buat mereka, katakanlah berapa bulan, 1 tahun mereka bisa bawa pulang ke Indonesia ya. Selain juga buat keluarganya, juga buat penambahan devisa Indonesia itu. Dan tentu karena ini baru dibuka kembali, pasti pemerintah Arab Saudi juga melakukan peningkatan pengawasan. Hal-hal yang mungkin berpeluang untuk terjadi tindak pidana baik oleh majikan maupun oleh TKI atau TKW kita itu akan diminimalisir. Karena kan memang pernah juga kan ada TKI kita yang akhirnya terlibat pembunuhan terhadap majikan, akhirnya harus menjalani hukuman mati kan di sana. Dan itu yang membuat kehebohan, sehingga kalau tidak salah akhirnya
pemerintah menghentikan aja sementara moratorium TKI. Ya karena ya tadi untuk perlindungan WNI, tenaga kerja kita bukan hal yang mudah ya. Betul. Semoga evaluasi dari 2015 sampai sekarang betul-betul sudah matang ya pemerintah untuk memutuskan membuka kembali keran jalur untuk TKI kita ke sana. Betul, iya. Jadi memang kita sendiri kan sempit sekarang ya lapangan pekerjaan juga ya. Jadi ya dibuka kembali sehingga ada masuknya devisa, meskipun juga untuk dari keluarga mereka harus mengorbankan salah satu keluarganya harus bekerja di luar negeri di Arab Saudi. Yang jelas kan upaya diplomasi ini bagian dari hubungan baik yang selama ini terjalin. Kalau Mas Har bisa memotret gimana sih hubungan antara presiden dari masa ke masa dengan kerajaan Arab Saudi? Ya kalau dari zaman Bung Karno itu hubungan kita sampai sekarang tuh cukup baik sekali ya. Kadang Raja Arab Saudi yang datang ke kita atau presiden kita yang datang ke sana. Nah pertama kali tahun 1955 itu Raja Saud ya, Raja Arab Saudi waktu itu Saud itu datang ke Indonesia. Ketika itu di era Bung Karno. Nah, ini ada cerita menarik loh waktu Raja Saud datang ke Indonesia itu. Apa Mas? Kan orangnya kan tinggi besar ya. Iya. Nah, dia harus menempati tempat tidur khusus. Tidak ada yang sesuai dengan ukurannya Raja Saud itu. Nah, akhirnya Bung Karno meminta dibikin tempat tidur khusus Raja Saud itu. Dan itu masih ada, kabarnya ada disimpan di Istana Bogor. Nah itu diceritakan oleh Raja Salman ketika datang ke Indonesia tahun 2017. Dia bercerita kepada waktu itu di depan Presiden Jokowi, Bu Mega, dan Bu Puan. Nah oleh Puan diceritakan lagi kembali ke media massa bahwa Raja Salman menceritakan tentang bagaimana dulu Raja Saud itu datang ke Indonesia dan dibikinkan tempat tidur khusus. Iya kan? Itu cerita menarik. Itu menarik sekali ya. Bagaimana waktu itu Bung Karno memuliakan tamu begitu ya. Begitu kehebatan Bung Karno kan memuliakan Raja Arab. Nah, Bung Karno langsung tahun 55 itu juga pergi ke sana, pergi haji. Gitu. Itu pertama kali itu Presiden Indonesia pergi haji dan menunaikan ibadah haji di sana. Nah, tapi Bung Karno itu kan seorang insinyur ya. Ya, Bung Karno itu saking dekatnya dan begitu percayanya dan begitu saling menghormati, itu Raja Saud itu sampai meminta saran Bung Karno loh. Iya, Bung Karno sebagai insinyur akhirnya menyarankan salah satu dibentuk di Masjidil Haram untuk pengamanan. Jadi itu tersisa masih. Kalau Mbak bisa mencari di berbagai situs berita itu ada ternyata. Jadi kenangan Bung Karno itu melakukan tambahan arsitektur di Masjidil Haram sehingga itu yang bisa menjadi pengamanan untuk jemaah. Nah itu satu. Terus Bung Karno juga menjanjikan akan supaya Mekah ini tidak gersang ya. Jadi akan dikirim tanaman tuh. Jadi namanya Taman Bung Karno itu. Jadi Bung Karno mengirimkan sejumlah tanaman tahun 55. Setelah pulang dari Arab Saudi, dikirimkanlah tanaman dan ditumbuh sampai sekarang masih ada. Itu kenangan yang tidak akan terlupakan itu. Jadi begitulah relasi hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Jadi Bung Karno juga meninggalkan hal-hal yang baik, sementara Raja Arab Saudi kan mempunyai juga kenangan baik. Dan kenangan itu kemudian dilanjutkan lagi. Kalau saya cerita langsung lanjut ya, ke Pak Harto ya. Nah, sama juga ternyata punya hubungan itu, baik juga dengan Arab Saudi. Pak Harto itu sebetulnya sejak tahun 67 memimpin Indonesia ya, kan dia baru resmi 68 menjadi presiden. Nah itu Pak Harto itu sebetulnya juga pengen menaikkan ibadah haji di Arab Saudi, tapi tidak bisa. Karena apa? Jadi waktu itu karena ya
masalah politik dalam negeri. Nah, itu baru jadi kalau tidak salah ya Pak Harto itu ke sana setelah Raja Arab Saudi datang ke Indonesia. Iya. Dan Pak Harto di sana menunaikan ibadah haji. Dia Jadi sangat undangan terharu. juga ya? Iya. Dia sangat terharu ketika datang ke Arab Saudi, ke Mekah, bahkan kan Pak Harto bisa masuk ke Ka'bah ya, gitu ya. Iya. Sesuatu yang sangat didambakan oleh jemaah haji. Karena ya. tidak semua orang juga bisa, hanya nggak bisa ya untuk bisa masuk. Gitu. Untuk masuk ke Ka'bah harus seizin dengan kerajaan Arab Saudi. Dan biasanya itu tamu-tamu pakai khusus. pengawalan khusus itu. Iya. Jadi ya Pak Harto begitu dimuliakan untuk bisa akhirnya masuk ke Ka'bah. Dan memang naik haji pada zaman itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak travelnya, kita bisa pilih untuk haji maupun umroh ya. Hajinya mau reguler atau plus. Kalau zaman dulu kan nggak ya. Untuk moda transportasi terbatas pun biayanya cukup besar sekali waktu itu. Jadi ya itulah ya yang dilakukan ya oleh Pak Harto. Setelah Pak Harto, Pak Habibie juga beliau belum sempat ke Tanah Suci ya pada periode kepemimpinannya, karena memang waktu itu kan sangat singkat sekali ya. Dan sedang berbenah di dalam negeri ya. Begitu, mulai dari transisi krisis ekonomi maupun krisis politik. Nah, Pak Gus Dur justru ke sana. Pak Gus Dur itu juga ya pernah kan menjadi mahasiswa Al-Azhar Kairo ya, waktu itu di Mesir. Jadi memang sudah ada semacam kedekatan dengan Arab Saudi. Nah, ketika menjadi presiden dalam rangka Forum Ekonomi di Swiss tahun 2000, Presiden Gus Dur mampir ke Tanah Suci sekaligus menjalankan ibadah di sana. Nah, tahun 2003 itu Ibu Mega ya, penggantinya Presiden Megawati datang ke sana juga, lebih melakukan khusus ke sana, dan tahun 2025 ini bersama putrinya Mbak Puan bersama cucunya itu menjalankan umroh ya. Di sana ya. Kebetulan waktu itu umrohnya nggak jauh beda sama saya juga umroh. Saya datang nggak ketemu karena saya baru datang ke Madinah, rombongannya Bu Mega sekeluarga baru selesai gitu. Iya. Ya itu dalam rangka waktu itu ke Uni Emirat Arab juga itu Ibu Bu Mega. Jadi ada tradisi memang para presiden kita itu berkunjung ke sana. Setelah Bu Mega kan Pak SBY ya. Iya, jadi dari mulai Bung Karno sampai Bu Mega ya sangat erat sekali dengan kerajaan Arab Saudi. Pak SBY juga dong pastinya. Pak SBY juga nggak ketinggalan. Pak SBY itu datang ke Arab Saudi itu tahun 2013. Dia bertemu dengan kadinnya di sana di Jeddah. Selain juga bertemu dengan tokoh-tokoh agama di sana. Jadi rangkaian mulai dari Presiden Soekarno, Pak Harto, Habibie, lalu Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY. Jadi nggak terputus relasi kita dengan Arab Saudi. Di era Pak Jokowi juga. Wah, kita hafal betul kalau Pak Jokowi ya, bagaimana erat ya. Itu bolak-balik ya ke Arab Saudi. Tapi sebelum Pak Jokowi sudah pernah ke sana 2015. Oh, 2015. Iya. Presiden Jokowi ke sana dulu. Betul, ke sana lalu sekaligus ibadah haji. Nah, kemudian 2017 Raja Salman datang ke Indonesia yang membawa rombongannya sampai 1.500 orang. Iya, betul. Selain di Jakarta, berlibur juga di Bali kan. Iya, betul, disiapkan itu. Saya ingat betul. Penginapannya di Jakarta, di Bali, sterilisasi khusus satu hotel untuk karena Raja beliau Salman waktu itu ya. Sangat spektakuler itu. Itu. Setelah Raja Salman, Pak Jokowi juga kembali datang ke Arab Saudi tahun 2023 ya. Jadi memang relasi Arab dengan Indonesia cukup
ketat ya, dan akrab waktu itu. Hangat sekali dengan Arab Saudi. Iya, Pak Jokowi kan kemudian berkunjung kembali setelah tahun 2017 ke sana. Tahun 2023 Ya. Arab Saudi kembali. Jadi itu salah satu wujud memang begitu mendalam dan dekatnya Indonesia dengan Arab Saudi. Iya, ya, karena memang kita dari dulu memang sudah menanamkan rasa relasi yang dekat dan perdamaian ya, apalagi Arab Saudi kita betul-betul kan banyak mengirim itu jemaah haji, umroh dan haji, karena bagaimanapun juga kita mayoritas Muslim. Beribadah yang ditunggu-tunggu adalah ke tanah suci untuk umroh maupun haji. Jadi butuh betul-betul relasi yang baik dengan Arab Saudi ya. Betul, ya. Apalagi haji gitu, setiap tahun ibadah yang wajib jika mampu untuk betul, ya. Ada kemungkinan kan nanti ini 10 Juli ya, saya dapat informasi itu akan ada keputusan peningkatan penambahan kuota haji. Amin, mudah-mudahan saya segera haji juga lah. Jadi biar lebih banyak ya peluangnya ya. Iya Mas Har, doakan tapi ya, kalau semoga kita bertambah lagi makin besar itu. Iya Mas, ya moga saya salah satunya itu ya. Udah nabung juga ya. Iya Mas, insya Allah, amin, mudah-mudahan segera. Ya. Nah itu jadi kalau untuk dengan Arab Saudi, apalagi soal ibadah haji umrah, jadi relasi Indonesia dengan Arab Saudi itu banyaknya terutama soal bagaimana jemaah kita dari Indonesia bisa dijaminkan dengan baik di tanah suci, termasuk juga kuota haji, karena kan gimana pun juga waktu tunggunya kan masih sangat panjang. Cukup lama ya. Ya, untuk yang haji reguler. Jadi semoga ini jadi kabar baik. Apalagi tadi ada kampung haji yang kalau untuk Pak Prabowo Subianto ya, yang semoga bisa segera terwujud. Tapi nggak cuma ke Arab Saudi, nggak cuma soal kampung haji, karena Indonesia juga akan datang ke KTT BRICS. Ini sebenarnya belum dipublish, belum dirilis resmi ya, Mas Arya? Ya belum, tapi memang Presiden akan menghadiri KTT BRICS ya, di Rio de Janeiro, Brasil. Di Brazil. Nah memang kan di Arab Saudi Presiden tanggal 1 hingga 3. Lalu KTT BRICS-nya itu antara tanggal 6 sampai 8. Nah, ada jeda apakah Presiden mau rencananya tuh ada 2 negara lagi. Apakah ke Perancis dahulu atau ke Jerman. Nah, kita masih menunggu itu karena sejauh ini agendanya sangat tertutup ya. Tapi yang jelas pada tanggal 6-8 Presiden Prabowo akan menghadiri untuk pertama kalinya KTT BRICS di Rio de Janeiro. Ini menarik karena kan bagaimanapun juga saat Indonesia memutuskan untuk masuk BRICS, banyak sekali gejolak yang muncul terutama dari negara-negara barat. Betul. Tapi apa yang bisa kita harapkan dengan KTT BRICS ini ya? Kalau dengan Rusia kemarin kita lihat saat kunjungan Pak Prabowo ke Rusia sudah dijamu dengan baik. Meskipun ya Pak Prabowo bilang bahwa kita tetap non-blok. Gimana agar kita datang ke BRICS tapi relasi kita dengan blok manapun itu tetap baik? Bagus. Ya, jadi memang dengan pendekatan tetap non-blok, Indonesia berusaha untuk memperluas pasar ya. Jadi begitu banyak kan komoditas kita yang memerlukan pasar yang begitu besar. Jadi tidak hanya pasar di Amerika maupun di Barat, tapi juga di lingkungan di sekitar negara-negara yang tergabung di BRICS. Begitu kan ada Brasil, ada Rusia, ada India, ada China, dan juga ada South Afrika Selatan. Nah, nanti dengan kehadiran kita di sana itu akan kita juga akan bergabung di New Development Bank yang didirikan oleh negara-negara anggota BRICS itu ya. Nah, Indonesia akan di sana dan kita nanti tidak hanya bergantung lagi hanya kepada Bank Dunia, tapi juga ada New Development Bank yang dimiliki oleh negara-negara BRICS ya itu. Untung Indonesia dari I ya Mas, jadi nggak usah nambah 1 huruf tambahan lagi. BRICS-nya udah I barengan India. Nah, kita bergabung di sana bertambah loh. Jadi mereka kan hanya 5 ya. Nah, sekarang tuh anggotanya dengan tambah Indonesia menjadi 11. 11 negara anggota BRICS ya. Dan itu kita
ada keuntungannya juga, ada potensi keuntungan, tapi juga ada potensi kerugian. Karena kan ini yang banyak juga dibahas, kalau kita masuk BRICS, nanti negara-negara baratnya gimana? Ya, betul. Dengan relasi yang sudah selama ini terjalin. Ya, dari sisi politik aja kita dianggap ke timur-timuran blok nih. ya, blok kepada ke timur gitu ya. Nah, selama ini kan kita lebih banyak ke Barat. Amerika dan Eropa. Nah, sekarang kita ke timur, sepertinya kita condong ke sana. Tapi sebetulnya dalam bidang ekonomi kita yang namanya memperluas pasar dan meningkatkan devisa itu kita harus kemana saja memang. Dan komoditas kita kan banyak. Kalau hanya ke barat terbatas banget gitu ya. Nah, kalau kita ke Rusia, ke Cina, India, ataupun ke Afrika Selatan, kita bisa lebih luas gitu ya. Jadi kerjasama ekonomi juga semakin bertambah, lalu diversifikasi untuk ekspor maupun impor juga semakin bertambah juga. Meskipun dengan India kita hampir sama gitu ya. Tapi ya memang dibutuhkan strategi dan kreativitas khusus gitu supaya masuknya Indonesia ke BRICS, meskipun banyak yang menilai akan menimbulkan kerugian, tapi kita bisa meminimalisasi kerugian itu justru menjadi positif. Dan secara politik juga kita punya kekuatan baru ya Mas Haryan, nggak bergantung kepada blok barat tadi, seperti yang kita bahas di awal. Salah satu keuntungan yaitu kita akan punya bargaining position yang kuat ya, posisi tawar yang kuat dengan IMF misalnya. Ya, Bank Dunia. Kita udah punya juga ikut bergabung di New Development Bank yang dimiliki oleh BRICS. Jadi memang sisi keseimbangannya itu yang harus dicari. Jadi so far so good lah ya kalau kita datang ke BRICS ya. Kita tunggu apa kesepakatan yang bisa Indonesia capai di sana. Betul ya. Dan memang yang sekarang menjadi tantangan adalah bagaimana dengan kebijakan-kebijakan Indonesia baik ekonomi maupun politik yang terukur gitu ya dan strategis, kita bisa mengambil manfaat positif dari makin luasnya pasar, makin luasnya kerjasama, makin luasnya cakupan wilayah yang bisa kita rangkul. Tapi juga kita bisa meminimalisasi kerugian-kerugian yang dianggap terlalu ngeblok begitu ya. Tapi kita bisa tetap menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang non-blok ya. Tapi kita bisa mengambil sisi positif dari keberadaan kita di BRICS itu. Apa yang bisa kita harapkan dari kunjungan Pak Prabowo, rangkaian lawatannya dari Arab Saudi sampai menghadiri KTT BRICS? Apa sih yang ingin kita titipkan sebenarnya ke Pak Prabowo, Mas Har? Ada beberapa ya catatan saya ini ya, kalau kita menjadi anggota BRICS ya, yang harus kita itu adalah kita akan bisa memperkuat daya saing ekonomi domestik kita. Ya, misalnya di bidang pendidikan, riset, teknologi. Nah, kita nggak terbatas pada dominasi Amerika maupun Eropa, tapi juga kepada di blok timur. Ini pasar yang luas juga kan, di Afrika Selatan, di India maupun di Brasil dan di Rusia. Itu. Selain itu, yang kedua adalah kita juga bisa meningkatkan keseimbangan hubungan luar negeri kita ya. Jadi kita meskipun masuk ke BRICS, tapi kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara ASEAN. Jadi kita tidak meninggalkan yang satu masuk ke tempat yang lain, tapi kita tetap sama-sama menjaga itu dan meningkatkan sehingga kerjasama kita semakin kuat dengan banyak negara. Terus juga penguatan diplomasi multilateral kita juga bakal lebih kuat lagi dengan negara-negara di kawasan itu, baik di timur maupun di barat.
Nah, sebagai anggota BRICS juga kita bisa memanfaatkan ininya, keanggotaan kita, kan itu ada 11 negara anggota. Jadi kita bisa dengan negara A, negara B, negara C yang bisa meningkatkan karena kita satu wadah gitu ya. Itu bilateral jadi, dari masing-masing negara anggota BRICS kita dengan masing-masing anggota. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang langkah yang berani dari Presiden Prabowo untuk masuk bergabung dengan BRICS ya. Selama mulai dari zaman Pak Harto kan, kita selalu cenderung kepada blok Amerika dan dominasi Barat Dan di awal Presiden Prabowo ini upaya untuk kita masuk, meskipun sebetulnya baik tantangan juga dan banyak keberatan juga gitu ya. Negara Barat juga pasti lihat ngapain nih dekat-dekat ke blok timur gitu kan. Tantangan tapi ini terobosan lah ya dari Prabowo. Terobosan Presiden dan keberanian Presiden, hanya tinggal persoalannya kerjasama itu harus memberikan manfaat gitu. Kita tunggu oleh-oleh Pak Prabowo, Pak Presiden, oleh-olehnya berupa kerjasama yang bermanfaat. Itu harapannya kita semua ya Mas Har. Terima kasih banyak Mas Har, kita ketemu lagi di berikutnya, di episode berikutnya. Bahas apa? Ya nanti dong, sabar dulu, nonton dulu episode yang sekarang. Share, komen, like, sebarkan di grup manapun itu, biar makin banyak viewsnya, makin banyak juga episode Istana dan Presiden. Saya Friska Clarissa dan Mas Har. Terima kasih. Terima kasih. Pamit undur diri. Bye-bye, sahabat Kompas TV. Sampai ketemu lagi minggu depan.